Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kali ini teman-teman saya akan membuat peluang ide usaha di tengah situasi pandemi kita kali ini, yaitu keterampilan jahit menjahit, yang insya Allah berbahan dasar dari kain flanel. Jadi kali ini saya membuat boneka atau gantungan kunci yang berbahan dasar dari kain flanel. Dan bahan-bahannya pun cukup simpel dan murah. Dan kebetulan saya memiliki bahan-bahan tersebut di rumah, karena kebetulan saya sebenarnya ingin membuat dari tahun lalu, tapi tertunda karena kurangnya waktu. Jadi kali ini insya Allah akan tercapai. Jadi strategi yang saya insya Allah akan gunakan, strategi pemasaran. Yang pertama di sekolah. Boleh di sekolah ya, jika insya Allah telah selesai pandemi kita kali ini. Dan yang kedua, kita bisa titip di toko-toko, misalnya kita titip di toko fotokopi dan semacamnya. Yang ketiga, kita bisa jual secara online, terutama di tengah wabah virus yang melanda kali ini, yang kita tidak bisa terlalu keluar. Saya memilih produk ini yang seperti saya bilang tadi, kebetulan saya punya bahan yang cukup banyak di rumah, dan di situasi pandemi seperti ini juga nilai jualnya juga cukup menguntungkan. Juga ini sebagai bahan penghibur dan sebagai penyejuk hati lah. Oke. Di setiap produk pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita menjual suatu barang atau produk dan kita merugikan diri kita sendiri atau kelompok yang kita buat. Jangan sampai kita menjual produk tersebut tidak sesuai dengan daerah atau target pemasaran. Jadi insya Allah saya akan sedikit membahas keuntungan dan kerugian yang dapat kita alami ketika menjual produk yang insya Allah saya ingin buat kali ini. Pertama, kita membahas dulu keuntungan atau target pasar dari produk kita kali ini. Yang pertama, kita dapat menjual segala dari kain flanel di sekitar kita, atau misalkan di sekolah, ruko, bisa juga dititipkan di kantin sekolah. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai gantungan kunci yang lucu atau boneka, apalagi semua itu pasti banyak peminatnya. Begitu juga di sekolah, pasti mempunyai tas dan bagus dihiasi dengan gantungan kunci. Yang ketiga, bisa juga dijual online, apalagi di situasi pandemi kita kali ini yang mengharuskan kita agar tetap stay at home. Yang keempat, bukan hanya dapat digunakan untuk bermain saja atau keperluan manusia, ini juga dapat kita gunakan sebagai keperluan hewan. Yang kelima, pembeli juga merasa untung karena dia tidak perlu membuat dengan susah atau membeli bahan-bahannya. Oke, kita masuk ke kerugian ketika menjual usaha tersebut. Yang pertama, kalau kita jual di sekolah atau di SMA, SMP atau SD, pasti ada yang merasa kurang suka dengan boneka yang kita jual karena mereka mempunyai ketertarikan pada masing-masing. Yang kedua, kalau saya jual online dan dia beli, misalkan dia beli per biji, pasti pelanggan merasa dirugikan karena ada ongkir yang cukup mahal. Yang ketiga, kurangnya minat untuk membeli produk semacam ini. Oke, kita masuk saja kepada pembuatannya. Semoga dapat menarik kita untuk lebih produktif lagi di rumah.
Bahan-bahan yang kita perlukan ada kain flanel hitam, benang dan jarum, dakron, flanel warna kuning, gunting, dan juga wadah cetak. Yaitu bahan-bahan yang kita perlukan. Kita masuk ke proses pembuatannya. Kita ambil 2 buah kain flanel yang berbeda warnanya. Kali ini saya memakai warna hitam dan juga warna kuning. Dan kita ambil wadah cetak untuk mencetak kain tersebut. Oke, kita ambil gunting. Dan cara yang pertama, kalian bisa menggunakan wadah cetak tersebut sebagai ukuran untuk mencetaknya. Kalian bisa langsung mencetak dari wadah tersebut. Ya, cuman cara ini agak rumit, butuh kebiasaan. Oke. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan wadah cetak tersebut sebagai alat untuk mengukur cetakannya dan membuat lingkaran yang berdimensi. Usahakan sama dengan garis yang kita buat. Oke, silakan digunting. Oke, setelah kita selesai menggunting, langkah selanjutnya kita bisa membuat matanya. Kali ini saya menggunakan mata yang berwarna hitam. Oke, coba kita masuk ke perhitungan secara matematisnya. Kita hitung dari kain flanel dulu. Kain flanel itu harganya, kalau saya beli dulu itu 25.000 per meter. Kalau misalnya kita membutuhkan 3 warna, kita membutuhkan 3, jadi dikali 3, yang hasilnya 75.000. Kita juga dapat membeli ring untuk gantungan kunci yang biasanya itu harganya 300 sampai 500. Kita bolehkan saya menjadi 100 per biji, misalnya dikali 10. Yang ketiga ada dakron yang harganya itu per setengah kilo 25.000. Yang keempat ada benang dan jarum, kita masukkan saya semuanya 15.000. Kami ini dapat digunakan secara berulang-ulang, jadi kita totalkan semua dari 75.000, 5.000 dan 15.000 menjadi 95.000. Karena lebar kainnya ini cukup lebar lah, jadi kita bisa membuat sekitar 25-an sampai 30-an gantungan kunci, dan kita bisa menjualnya dengan harga 5.000. Jadi kita dapat keuntungannya 155.000. Itu adalah hitung kasarnya. Kalian dapat mengkreasikan mulutnya dengan berbagai macam kreasi, tergantung dari kreativitas dari diri kalian masing-masing. Kalian juga bisa membuat mulutnya dengan menggunakan kain atau jahitan yang beragam.
Setelah kalian menjahit mulutnya, kalian bisa langsung saja menjahit bagian pinggirnya. Oke, silakan memasukkan jarum di bawah lapisan yang pertama. Kalau saya menusuknya mulai dari bawah ke atas. Itu adalah tusukan pertamanya. Dan saya memakai tusukan keduanya itu dari atas ke bawah. Perhatikan untuk tetap rapih dalam pembuatan jahitannya. Setelah selesai menjahit bagian sampingnya, sisakan sedikit lubang sebelum menutup lubang tersebut. Sisakan sedikit untuk memasukkan dakron ke dalamnya. Lalu isi sedikit dakron karena ini hanya membutuhkan sedikit saja dakron. Setelah kalian mengisinya, kalian bisa menutupnya kembali dengan menjahitnya sampai tertutup dengan betul-betul rapat. Dan usahakan setelah selesai menjahit, bagian ujungnya itu kita eratkan dengan serat-eratnya.
Oke, langkah terakhir kita rapikan bagian ujung-ujungnya agar terlihat lebih rapih dan enak dipandang mata. Sebenarnya kita bisa menggunakan gantungan kunci, cuman saya tidak mempunyainya kali ini. Dan kalian sudah bisa menempel bagian matanya dengan lem. Usahakan lem yang keras seperti lem tembak. Inilah hasilnya. Kalian bisa membuatnya secara beragam. Ini saya buat sesimpel-simpelnya. Oke, terima kasih. Ciao.